Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Rani Kurniawan. Oke, halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan presentasi mengenai analisis penerapan akuntansi sektor publik dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024. Oke, di sini ada slide pertama yaitu mengenai latar belakang. Akuntansi sektor publik memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Dalam konteks global maupun nasional, reformasi pengelolaan keuangan publik terus mengalami perkembangan, terutama melalui penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah. Di Indonesia, implementasi standar akuntansi pemerintahan atau disebut SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 menjadi tonggak penting dalam reformasi tersebut. Penerapan SAP diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ditandai dalam karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Secara empiris, penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan, meskipun membutuhkan proses adaptasi dalam implementasinya. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah struktur anggaran instansi pemerintah Provinsi Lampung sesuai standar akuntansi pemerintahan? Yang kedua, apakah pelaporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung sesuai standar akuntansi pemerintahan? Dan yang ketiga, bagaimana dampak penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung? Oke, di sini untuk slide berikutnya ada peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Peranan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Peran pemerintah dalam manajemen keuangan dapat diuraikan sebagai berikut. Ada yang poin pertama di sini ada penyusunan dan pengelolaan APBN. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan bagi negara. APBN itu sendiri dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Dan poin kedua di sini ada pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Pemerintah memiliki hak untuk memungut pajak, mengelola penerimaan non pajak, melakukan pinjaman, serta mengatur pengeluaran negara agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan situasi ekonomi nasional. Dan di sini ada poin ketiga, menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah melaksanakan reformasi dalam manajemen keuangan negara melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait perbendaharaan negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan berlangsung dengan tertib, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan di sini ada poin keempat, pengawasan dan pelaporan penggunaan anggaran. Pemerintah diharuskan untuk membuat laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran negara. Di samping itu, pengelolaan keuangan juga diawasi oleh institusi seperti DPR dan BPK untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Nah, di sini poin terakhirnya, poin kelima, menjaga stabilitas ekonomi negara. Pemerintah menerapkan kebijakan keuangan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional bersama institusi seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik, perkenalkan saya Raffi Indra Waldan. Kali ini saya ingin melanjutkan slide pada presentasi kami hari ini. Pada slide kelima ini kita membahas mengenai pengukuran kinerja di pemerintah. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan memenuhi 3 maksud menurut dari Mardiasmo tahun 2009 halaman 121, yaitu
A. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Maksudnya adalah untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. B. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. C. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Baik, pada slide selanjutnya kita akan melakukan analisis penerapan akuntansi sektor publik Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024. Di sini ada ringkasan realisasi APBD tahun 2024. Pendapatan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode anggaran tahun 2024 yang menjadi hak pemerintah Provinsi Lampung dan tidak perlu dibayar kembali. Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp8.361.369.872.980 dan direalisasikan sebesar Rp7.453.703.679.830 atau terrealisasi sebesar 86,33%. Adapun sumber pendapatan pemerintah Provinsi Lampung terbagi menjadi 3 kelompok utama. Pertama, pendapatan asli daerah. Kedua, pendapatan transfer. Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Adapun pendapatan asli daerah itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer antar daerah. Dan yang terakhir, lain-lain pendapatan daerah yang sah itu terdiri dari pendapatan hibah. Selanjutnya, kami masih membahas tentang struktur anggaran instansi. Yang sebelumnya bahas mengenai sumber pendapatan, kali ini kita bahas struktur belanja daerah dari pemerintah Provinsi Lampung. Sebelumnya, aku ingin menjelaskan definisi belanja secara akuntansi sektor publik. Jadi, belanja yang dimaksud adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah pemerintah Provinsi Lampung yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun 2024 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Provinsi Lampung. Dan belanja pada pemerintah Provinsi Lampung ini ada 4 klasifikasi ekonomi yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer. Teman-teman bisa lihat tabel yang kita sajikan, ada tabel anggaran dan realisasi belanja dan transfer per 31 Desember tahun 2024 yang kita ambil sumbernya dari laporan realisasi anggaran tahun 2024 pemerintah Provinsi Lampung. Bisa dilihat bahwa belanja operasi ini lebih besar dibandingkan klasifikasi belanja lainnya, yaitu sekitar 91,51% belanja pemerintah Provinsi Lampung digunakan untuk operasi, yang diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, bunga, serta subsidi. Jadi total anggaran di tahun 2024 itu ada sekitar 8 triliun, 76,76 yang dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, namun realisasinya hanya 7,51 triliun atau sekitar 85,73% saja dari anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai program dan kegiatan strategis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2024.
Jadi program dan kegiatan strategis yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung adalah alokasi pelaksanaan belanja daerah tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian 7 prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2024. Prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan, serta optimalisasi pendapatan daerah. Ada juga beberapa program utama lainnya yang tercatat dalam catatan laporan keuangan tahun 2024 pemerintah Provinsi Lampung. Antara lainnya adalah hibah pendidikan, TPG, PNSD, TKG, dan PNSD pada bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta retribusi kesehatan BLUD dan pembangunan rumah sakit pada Dinas Kesehatan dan RSUD, serta ada program jalan, jembatan, irigasi atau masuk ke dalam belanja modal yaitu di bidang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Selanjutnya ada program penyertaan modal BUMD dan pengelolaan kas daerah pada bidang BPKAD Provinsi Lampung. Ada juga bantuan sosial, hibah kepada masyarakat di bidang dinas sosial, dan yang terakhir ada belanja tak terduga atau retensi pada bidang Badan Penanggulangan Bencana. Baik dari program dan kegiatan strategis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung ini ternyata terdapat mandatory spending yang diperhatikan, yang dimana alokasi pendidikan itu sebesar 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 31, sedangkan kesehatan minimal 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 dan 25% DTU untuk infrastruktur. CALK atau Catatan Atas Laporan Keuangan menyebutkan hal ini sebagai pedoman namun tidak menyajikan tabel realisasi mandatory spending secara eksplisit. Ya. Baik, slide selanjutnya analisis penerapan akuntansi sektor publik pada laporan keuangan Pemda Provinsi Lampung tahun 2024. Di sini kami telah melakukan perbandingan dan komparasi apakah laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah Provinsi Lampung telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pertama, di sini kita menyajikan laporan realisasi anggaran. Evaluasi laporan realisasi anggaran berdasarkan komponen SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. LRA menyajikan perbandingan anggaran dan versus realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai PSAP 02. LRA disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya. Di sini terdapat 3 temuan. Yang pertama, kesesuaian penyajian LRA. Laporan realisasi disajikan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi per pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penjelasan per pos dituangkan secara rinci dalam CALK bab 5 dengan tabel pendukung yang memadai. Penyajian LRA telah memenuhi ketentuan PSAP 02. Kedua, inkonsistensi klasifikasi pendapatan BLUD. Reklasifikasi pendapatan BLUD dari lain-lain PAD yang sah ke retribusi jasa umum mengakibatkan realisasi lain-lain PAD tampak sangat rendah sebesar 9,86% dan target retribusi melampaui 110%. Maka diperlukan penyesuaian target anggaran pada APBD perubahan agar perbandingan lebih informatif. 3. Tidak tersedianya tabel mandatory spending. CALK tidak menyajikan tabel rekapitulasi mandatory spending, pendidikan 20%, kesehatan 10%, infrastruktur 25%. Secara terkonsolidasi, sehingga pengguna laporan tidak dapat langsung memverifikasi pemenuhan kewajiban alokasi anggaran minimal tersebut.
Baik, selanjutnya yang kita analisis adalah laporan operasional. Laporan operasional menyajikan pendapatan dan beban berbasis akrual, sebagaimana diwajibkan PSAP 12. Perbedaan antara LO dan LRA mencerminkan mutasi akrual seperti piutang, utang, dan penyesuaian. Di sini terdapat ada dua temuan pada laporan Pemda, laporan keuangan Pemda Provinsi Lampung. Yang pertama, rekonsiliasi LO dan LRA telah dijelaskan. Adanya selisih antara pendapatan transfer pemerintah pusat, dana perimbangan pada LO senilai 3,37 triliun, dan laporan realisasi anggaran sebesar 3,35 triliun sebesar 40,1 miliar telah dijelaskan secara memadai. Terdapat mutasi tambah 1,17 miliar dikurangi dana pokok DBH 41,3 miliar yang menggunakan fasilitas Treasury Deposit Facility di Bank Indonesia. Penjelasan ini sesuai ketentuan PSAP 12 paragraf rekonsiliasi. Yang kedua, beban penyusun properti investasi. Penerapan PSAP 17 tentang properti investasi dilakukan pada tahun anggaran 2024 dengan beban penyusutan properti investasi sebesar 87,4 juta telah dicatat. Namun, pengungkapan nilai wajar properti investasi yang wajib diungkap per PSAP 17 belum dilakukan secara eksplisit. Di sini kita bisa lihat tabel dari pendapatan pemerintah pusat. Di sini ada pernyataan dari CLK-nya sesuai dengan temuan yang kita tadi sudah sampaikan bahwa pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan LO sebesar 3,3 triliun sekian tidak sama dengan pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan dari LRA. Nah, perbedaan ini dikonfirmasi adanya pendapatan transfer pemerintah pusat perimbangan dengan nilai pendapatan transfer pemerintah pusat pada dana perimbangan LRA sebesar 4 miliar dengan mutasi tambah 1 miliar dan mutasi kurang sebesar 41 miliar. Di sini udah dijelaskan. Nah, kemudian di sini juga kita dapat temuan bahwa nilai beban penyusunan properti investasi per 31 Desember 2024 sebesar 87 juta terdiri dari bangunan gedung dan rumah negara. Jadi rinciannya cuma seperti ini. Jadi properti investasinya belum diungkapkan secara eksplisit. Oke, izinkan saya untuk melanjutkan slide berikutnya di sini dengan judul analisis penerapan akuntansi sektor publik yang meliputi pelaporan keuangan pemerintah. Di poin yang C, di sini ada laporan arus kas atau disebut LAK. LPM menggambarkan perubahan ekuitas neto pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan sesuai PSAP 10. Dan di sini ada 4 kotak. Yang kotak pertama itu berisi penjualan aset arus kas masuk sebesar 4,59 miliar yang berisi tanah, peralatan, dan bangunan. Dan kotak kedua di sini ada perolehan aset tetap atau keluar sebesar 797 miliar yang berisi jalan, gedung, dan peralatan. Dan di sini ada kas bersih atau kas bersih aktivitas investasi yang sebesar 792,4 miliar yang berisi negatif atau wajar untuk APBD. Dan yang kotak terakhir di sini ada dana TDF atau Treasury Deposit Facility atau non tunai di sini sebesar 1,17 triliun. Di sini pengungkapan transaksi non kas. Nah, di sini ada 2 poin. Poin yang pertama itu pengungkapan transaksi non kas. CALK mengungkapkan transaksi non kas yaitu Treasury Deposit Facility TDF senilai 1,17 triliun berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan nomor S 58 KPN 0801 tahun 2025. Pengungkapan ini sesuai ketentuan PSAP 03 paragraf 54 tentang pengungkapan informasi tambahan. Poin yang kedua di sini ada kas lainnya UPTD tidak direkomendasikan. Terdapat kas lainnya di UPTD Koperasi dan UMKM sebesar 849,4 juta serta UPTD Modal Usaha Bidang Pertanian sebesar 214,3 juta
Keduanya tidak termasuk yang direkomendasikan Mendagri atau Surat Nomor 619101 SJ tahun 2017. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko pengelolaan kas yang tidak optimal. Oke, slide berikutnya di sini poin catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK merupakan bagian integral laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan, penjelasan pos-pos laporan, dan informasi non-keuangan. Dokumen ini tersusun dalam 7 bab dengan 265 halaman. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama itu ada struktur CALK sesuai PSAP 04. CALK ini menyajikan yang pertama informasi umum tentang entitas, yang kedua kebijakan akuntansi, dan yang ketiga penjelasan pos-pos laporan keuangan seperti LRA, LP, SAL, neraca, laporan operasional, LAK, LPE. Dan yang keempat informasi non-keuangan. Dan yang terakhir di situ penutup. Struktur ini sesuai dengan PSAP 04 paragraf 3 sampai 8. Dan poin kedua di sini ada kebijakan akuntansi diungkap lengkap. Nah, bab 4 memuat 19 sub kebijakan akuntansi, mencakup prinsip akuntansi, pengukuran, pengakuan, asumsi dasar, entitas, basis akuntansi, dan definisi. Khususnya penerapan kebijakan baru PSAP 17 atau properti investasi telah diungkap secara memadai. Dan di sini poin terakhir, tidak ada LP atau SAL yang berdiri sendiri. CALK mencantumkan laporan perubahan saldo anggaran lebih LP strip SAL dalam daftar isi bab 5. Namun berdasarkan penelusuran dokumen, LP SAL tidak disajikan sebagai laporan terpisah yang berdiri sendiri, melainkan padahal PSAP 01 mewajibkan LP SAL sebagai salah satu komponen laporan keuangan lengkap. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang dampak dari penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung. Ternyata dampaknya ini tidak hanya dampak positif yang dihasilkan dari kualitas laporan keuangan Provinsi Lampung, tapi juga ada dampak negatifnya dari penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Provinsi Lampung. Dan kita bahas pertama mengenai positifnya dari penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung. Yang pertama, akurasi pencatatan aset tetap di laporan keuangan tahun 2024 ini menjadi meningkat, di mana penerapan PSAP nomor 7 tentang aset tetap ini memang mewajibkan adanya penyusutan, rekonsiliasi, dan penilaian ulang. Dari situ nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2024 sebesar 142,7 triliun mencerminkan penerapan akuntansi berbasis akrual yang lebih akurat, sehingga reklasifikasi dan koreksi aset terhadap tanah di SMA Negeri 1 Lampung Selatan dan UPTD KPH Bukit Punggur menunjukkan komitmen terhadap keakuratan data aset. Dampak positif selanjutnya adalah transparansi investasi pemerintah. Penerapan metode ekuitas untuk investasi pada PT Bank Lampung dengan kepemilikan sebesar 42,9% dan BUMD lainnya sesuai dengan PSAP nomor 6 memberikan gambaran investasi yang lebih akurat. Dalam catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan rinci mengenai kriteria penerapan metode ekuitas versus biaya, termasuk konsep degree of influence yang menjadi dasar penggunaan metode ekuitas. Dampak positif lainnya yang dirasakan dari penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung adalah penerapan PSAP nomor 17 mengenai properti investasi yang ternyata baru diterapkan di tahun 2024 ini, di mana Provinsi Lampung telah mengimplementasikan PSAP 17 pada tahun 2024 dengan mereklasifikasi 6 bidang tanah dan bangunan sebesar 9,77 miliar dari aset tetap menjadi properti investasi. Dari situ
laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung meningkat relevansi informasi keuangan bagi pengguna laporan mengenai aset yang dimiliki untuk disewakan atau diinvestasikan. Jadi para pengguna laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung menjadi lebih jelas, lebih mengetahui bahwa aset apa saja yang digunakan oleh pemerintah Provinsi Lampung yang disewakan atau yang digunakan untuk operasional. Dan selanjutnya dampak positif lainnya dari penerapan SAP ini adalah mengenai tentang penyisihan piutang berbasis resiko. Jadi pembentukan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 3,7 miliar sesuai dengan PSAP nomor 1 piutang disajikan neto. Pendekatan ini memberikan gambaran lebih realistis atas posisi piutang pemerintah, khususnya analisis piutang mengenai PKB menunjukkan terdapat 2,7 juta unit kendaraan yang tidak membayar pajak, sehingga dari informasi tersebut pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan informasi bahwa mereka harus mengevaluasi dengan meningkatkan manajemen piutangnya. Dari dampak positif yang telah kami jelaskan mengenai penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung, selanjutnya kita akan bahas tentang dampak negatifnya dan tantangan apa saja dari penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung. Yang pertama ada kompleksitas rekonsiliasi antara laporan realisasi anggaran dengan laporan operasional yang ternyata masih tinggi, di mana perbedaan nilai antara LRA dan LO akibat aktual, TDF dan mutasi masih menjadi tantangan. Di sana ada selisih data perimbangan antara LO dan LRA sebesar 40,1 miliar yang memerlukan penjelasan panjang dalam catatan atas laporan keuangan yang menandakan bahwa kompleksitas yang berpotensi mengurangi keterpahaman laporan oleh pengguna awam. Dan yang selanjutnya, dampak negatifnya adalah pengelolaan retensi dan tunda bayar. Terdapat retensi dan tunda bayar pada tahun 2024 senilai 374,4 miliar yang akan dibayarkan pada tahun 2025. Akuntansi berbasis aktual ini ternyata mengharuskan pengakuan kewajiban ini pada periode terjadinya. Namun secara kompleksitas, verifikasi fisik dan kelengkapan dokumen menambah beban rekonsiliasi antar tahun. Dan dampak negatif atau tantangan selanjutnya adalah masalah piutang PKB yang belum terselesaikan. Walaupun tadi menjadi dampak positif, yang dimana memberikan informasi bahwa masih banyak yang menunda pajak, tetapi juga menjadi dampak negatif atau tantangannya bagi pemerintah Provinsi Lampung, di mana piutang pajak kendaraan bermotor atau PKB meski terdapat 1,8 unit kendaraan yang pajaknya kadaluarsa, kebijakan penghapusan data kendaraan berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 970/6.03.02/2025 mengurangi piutang secara administratif tanpa penyelesaian substantif yang berpotensi memengaruhi keandalan data aset pajak. Jadi memberi dampaknya itu hanya secara administratif, mungkin secara permasalahan keuangan atau secara laporan keuangannya menjadi kurang andal.
untuk menggambarkan data aset pajak yang sebenarnya pada pemerintah Provinsi Lampung. Oke, izinkan saya untuk melanjutkan slide berikutnya. Di sini ada temuan ketidaksesuaian dengan SAP. Di sini ada 10 poin. Jadi saya bantu jabarkan. Di poin pertama ini ada LPSAL tidak disajikan sebagai laporan terpisah yang berdiri sendiri, hanya disebutkan dalam CALK. Menurut referensi SAP PSAP 01 par 11, PSAP 11. Dan poin yang kedua di sini ada nilai wajar properti investasi tidak diungkap meski PSAP 17 telah diterapkan. Referensinya di sini PSAP 17 par 56 sampai 60. Poin yang ketiga, tabel konsolidasi mandatory spending tidak disajikan seperti pendidikan 20%, kesehatan 10%, infrastruktur 25%, DTO. Sesuai referensi Permendagri 77 tahun 2020. Poin keempat, penjelasan jadwal jatuh tempo kewajiban jangka panjang sebesar 949 miliar tidak tersaji secara rinci. Referensi SAP PSAP 09 par 49 sampai 52. Di sini poin kelima, kas lainnya di UPTD sebesar 1,6 miliar tidak sesuai rekomendasi Kemendagri meski masih dicatat. Referensi SAP SE Mendagri 0619101 tahun 2017. Poin keenam, penghapusan data piutang PKB sebesar 1,8 juta atas kendaraan kadaluarsa tanpa proses penghapusan piutang formal sesuai standar. Referensi SAP PSAP 01 par 61 sampai 63. Dan yang poin ketujuh, di sini ada realisasi lain-lain PAD hanya 9,86% dari target tanpa penyesuaian APBD, perubahan yang memadai, menimbulkan distorsi analisis. Di sini referensi SAP menurut PSAP 02 par 19 atau informasi berguna. Poin yang ke-8, belanja modal bangunan gedung tempat tinggal hanya 0,44% dari anggaran, tanpa penjelasan lebih lanjut dalam CALK terkait dampak terhadap saldo asetnya. Di sini referensi SAP menurut PSAP 07 par 38. Poin nomor 9, restribusi pelayanan pendidikan hanya 7,09%. Keempat, Pergub BLUD belum disahkan hingga Oktober 2024, namun tidak ada pengungkapan rencana perbaikan. Di sini referensi SAP-nya nomor PSAP 04 par 20 atau sama dengan pengungkapan. Dan poin yang terakhir, di sini aset tidak berwujud senilai 553,7 juta diklasifikasikan dalam rekonsiliasi belanja modal tanpa penjelasan spesifik jenis dan masa manfaatnya. Sini referensi SAP-nya PSAP 09A atau ATB. Jadi, catatan penting untuk 10 temuan di atas ini, munculnya kewajiban jangka panjang sebesar 949,2 miliar pada TA 2024, nihil pada TA 2023. Perlu mendapat perhatian. Jadi CLK menjelaskan ini terkait utang dana bagi hasil kepada kabupaten atau kota. Pengungkapan jadwal jatuh tempo kewajiban jangka panjang ini perlu diperkuat sesuai PSAP 09. Setelah kami melakukan analisis terhadap penerapan SAP pada laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024, ternyata terdapat 4 aspek yang telah sesuai dengan SAP. Apa saja aspeknya? Yang pertama, basis akuntansi aktual diterapkan secara penuh. Jadi, di laporan operasional, neraca, dan LPE disusun berbasis aktual, dan sedangkan LRA menggunakan basis kas. Kedua basis disajikan secara bersamaan sesuai framework SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 atau dual basis. Dan yang kedua, laporan keuangan BUMD atau BLUD dilampirkan. Jadi dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024 ini ada laporan keuangan BPD Bank Lampung, PT Wahana Raharja, PT Lampung Jasa Utama, serta RSUD, Rumah Sakit Jiwa, Laboratorium Kesehatan,
Laboratorium Lingkungan dan SMK BLUD dilampirkan, di mana hal tersebut memenuhi ketentuan pengungkapan entitas terafiliasi. Yang ketiga, ada aspek tentang penyusutan aset tetap telah konsisten. Penyusutan dihitung atas semua kelompok aset tetap yang terdiri dari peralatan atau mesin, gedung, jalan atau irigasi, dan aset tetap lainnya, dengan total sebesar 691,3 miliar sesuai dengan PSAP nomor 7 dan kebijakan penyusutan yang telah ditetapkan. Dan aspek yang terakhir adalah metode ekuitas investasi diterapkan dengan benar, di mana pada PT Bank Lampung dengan kepemilikan sebesar 42,9% yang menggunakan metode ekuitas berdasarkan kriteria degree of influence yang dijelaskan dalam catatan laporan keuangan sesuai dengan PSAP nomor 06. Dari hasil analisis yang telah kita lakukan terhadap laporan keuangan tahun 2024 pemerintah Provinsi Lampung, kami memberikan beberapa saran untuk pemerintah Provinsi Lampung dalam membuat laporan keuangan di masa yang akan mendatang atau di periode selanjutnya. Yang pertama adalah menyajikan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL menjadi laporan keuangan yang berdiri sendiri. Jadi tidak hanya disinggung dalam catatan atas laporan keuangan. BPKAD perlu memastikan laporan perubahan saldo anggaran lebih ini berisi lengkap yang terdiri dari saldo awal, penambahan silpa, penggunaan silpa, dan saldo akhir yang tersaji menjadi bagian dari laporan keuangan pokok di periode yang akan mendatang. Saran selanjutnya adalah mengungkapkan nilai wajar properti investasi. Sesuai PSAP nomor 17 paragraf 56-60, entitas wajib mengungkapkan nilai wajar properti investasi atau tidak dapat ditentukan secara andal. Alasannya harus dijelaskan. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan penilaian atau estimasi nilai wajar 6 bidang properti investasi yang diklasifikasikan pada tahun 2024 dan mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan pada tahun 2025. Saran selanjutnya adalah menambahkan tabel rekapitulasi mandatory spending. Dalam catatan atas laporan keuangan perlu menambahkan tabel rekapitulasi, alokasi, dan realisasi mandatory spending. Di antaranya adalah mengenai tentang pendidikan 20% APBD, kesehatan 10% APBD di luar gaji, dan 25% DTU untuk infrastruktur untuk meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan verifikasi pemenuhan amanat konstitusi maupun perundang-undangan. Selanjutnya, untuk memberikan formalitas proses penghapusan piutang PKB. Penghapusan data kendaraan berdasarkan surat keputusan gubernur perlu diikuti dengan proses penghapusan piutang formal secara PSAP nomor sesuai dengan PSAP nomor 1. Diperlukan surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan piutang pajak kadaluarsa, dokumentasi berita acara, dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menimbulkan pertanyaan audit. Saran yang terakhir adalah melengkapi pengungkapan aset tidak berwujud. ATB senilai 553,7 juta dalam rekonsiliasi belanja modal perlu diidentifikasi secara spesifik
spesifiknya mengenai jenisnya, masa manfaatnya, dan metode amortisasinya, dan disajikan dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAP nomor 09A tentang aset tak berwujud untuk mencegah pertanyaan audit atas pos ekstra kontabel. Baik, kesimpulan materi paparan presentasi mengenai laporan keuangan Pemda Provinsi Lampung tahun 2024. Secara keseluruhan, laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024 telah disusun berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 SAP dengan basis akrual dan memuat komponen laporan keuangan yang diwajibkan. Penerapan PSAP terbaru, PSAP 17, seperti para investasi pada tahun 2024 merupakan langkah maju yang positif. Namun, terdapat 3 ketidaksesuaian signifikan. LPSAL tidak berdiri sendiri. Nilai wajar properti investasi tidak diungkap, dihitung PKB tanpa proses formal, serta absennya tabel mandatory spending. Dan 7 ketidaksesuaian tingkat sedang yang perlu ditangani untuk meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Adapun saran dari kami untuk penyajian laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2024, yang pertama, perkuat pengungkapan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang 949,2 M, utang DBH kabupaten kota harus disajikan beserta jadwal jatuh tempo, tingkat bunga jika ada, dan dasar hukum pembentukan kewajiban tersebut sesuai PSAP 9. Ini penting untuk menilai keberlanjutan fiskal daerah. Yang kedua, selesaikan masalah kelembagaan BLUD pendidikan. Realisasi retribusi pelayanan pendidikan yang hanya 7,9% akibat 4 pergub BLUD sekolah belum disahkan, menunjukkan perlunya percepatan regulasi. Pemerintah provinsi perlu menetapkan target waktu pengesahan pergub BLUD dan mengungkapkan rencana aksi perbaikan dalam CLK sebagai komitmen formal. Ketiga, lakukan koreksi target APBD atas reklasifikasi BLUD. Reklasifikasi pendapatan BLUD dari lain-lain PAD ke retribusi jasa umum harus diikuti koreksi target pada APBD perubahan, agar perbandingan anggaran versus realisasi dalam laporan realisasi anggaran menjadi informatif. Target yang tidak disesuaikan menghasilkan angka realisasi yang menyesatkan, 9,86% versus 110%. Yang keempat, optimalkan manajemen piutang PKB aktif. Dari 3,9 juta kendaraan terdaftar, 2,7 juta tidak bayar pajak. Pemerintah perlu memperkuat sistem penagihan aktif melalui SIPP PKB. Meningkatkan kolaborasi dengan UPTD pendapatan di kabupaten atau kota, dan menetapkan target collection rate tahunan yang terukur sebagai indikator kinerja BPKAD. Dan terakhir, kelima, tingkatkan rasio belanja modal. Rasio belanja modal sebesar 10,61% dari total belanja masih sangat rendah dibanding idealnya 20-30%. Untuk percepatan pembangunan, BPKAD dan Bapeda perlu meninjau komposisi anggaran TA 2025-2026 dengan mengidentifikasi ruang fiskal untuk mengalihkan sebagian belanja operasional ke belanja modal produktif. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan atas pemaparan materi kami mengenai analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2024. Adapun jika ada kritik ataupun saran bisa ditaruh di kolom komentar. Kami akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.